Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Aang Gaul. Ya, di sini saya akan membahas tentang pengalaman di umur berapa bisa jualan roti bakar dan bisa bekerja di roti bakar, minimal umur berapa tahun, minimal pakai ijazah apa. Ya, di sini saya akan bahas tuntas ya teman-teman. Tapi sebelum saya bahas, teman-teman, ada yang di pinggir situ ada yang bacaan subscriber, pencet ya, klik tombol subscriber dan klik tombol lonceng ya, biar anda ketinggalan channel Anggal ya. Baik, di sini saya akan membahas tentang di umur berapa dan harus pakai ijazah apa buat bisa jualan dan buat daftar kerja jualan ikutan roti bakar Bandung ya. Saya akan bahas di sini ya. Baik teman-teman, di sini saya akan bahasnya. Kalau jualan roti bakar itu gak perlu ijazah teman-teman, gak perlu ijazah, gak perlu memandang usia ya. Yang penting kita mau fokus, mau sungguh-sungguh, rajin, giat dalam bidang pekerjaan teman-teman. Kenapa? Karena ijazah itu ndak berlaku buat jualan roti. Gitu juga ya, dan umur juga ndak berlaku. Kalau di kampung saya, kalau di saya kadang-kadang yang umur 15 tahun ya, 15 tahun, 14 tahun, bahkan 16 tahun juga itu udah ikut meluncur jualan roti bakar. Karena apa? Karena kalau di saya itu ndak perlu ijazah, yang penting rajin dan orangnya itu baik dan ningali akhlak dan sikapnya itu soleh ya teman-teman. Kalau masalah kan, kalau jualan itu harus pakai matematika. Kalau kembaliannya seanu, pulangnya seanu, harus tahu itu hitung-hitungannya ya. Kalau tahu hitung-hitung seperti itu, kalau namanya orang-orang anak kecil juga tahu kalau masalah hitung-hitungan harga sama uang ya. Kalau uang 100.000, kalau beli satu bisa dikembalinya berapa tahu ya. Jadi kalau masalah jualan ya, menurut saya kalau jualan roti bakar itu jangan pakai ijazah. Yang penting kita kerjanya bagus dan rajin ya, tekun. Karena apa? Karena yang beli itu bukan memandang ijazah, tapi memandang kedisiplinan kita, kerapihan kita, dan ketekunan kita. Misalnya kalau ada yang mau beli roti kan, kalau lihatnya otomatis apanya ya, tangannya, kukunya apa kotor, apa paranjang, apa sering di ini daya, yang pakaiannya juga ya, apakah ini rapi, orangnya sopan. Nah, di situ orang-orang bisa membeli, dan bosnya juga itu sama. Kalau lihat orangnya itu selalu rajin ikut, kalau mau misalkan ya ada yang jualan, ada yang kerja ya. Misalkan kalau sayanya ikut sama orang lain dan selalu bantu-bantu orang kerjanya, kalau misalkan bikin roti ya ikut bantu bikin, siangnya jualan ya, otomatis itu dinilai sama bosnya juga itu ya rajin, bagus, berarti itu orangnya udah siap dipercaya. Sedangkan kalau yang malas-malesan, otomatis itu akan dikeluarin karena orangnya juga pemalas ya, begitu. Jadi kalau saya meluncur ya, pengalaman saya meluncur jualan roti itu di usia 16 tahun. Pas keluar sekolah SMP, saya itu bidangnya kerjanya juga ikut sama orang lain juga, itu cuman bikin ya, iseng-iseng bikin roti. Udah tahu ilmunya bikin roti ya, ikut lagi sama yang lain, itu ikutnya apa, jualan roti. Nah, di situ udah tahu ilmu jualan sama bikin roti ya. Di situ saya berkumpul-kumpul uang buat apa? Buat membuka cabang, buat berkembang, modal uang sendiri ya. Karena apa? Karena kita itu nggak seharusnya harus ikut terus sama orang lain. Karena apa? Karena kalau pingin sukses kita harus bisa belajar, motekar, belajar hemat, dan belajar
berkumpul-kumpul ilmu dan uang untuk apa? Untuk buka cabang usaha sendiri, begitu teman-teman. Kita jangan asal-asal sekarang buka tapi belum tahu resep-resep ilmunya, itu salah. Seharusnya kita tahu dulu ilmu dan bagaimana merasakan capek, bagaimana merasakan bikin roti, gimana bagaimana kerja sama orang itu susah, gimana ya, seperti itu. Pasti itu akan tetap dirasakan. Kalau sekarang kita jadi bosnya itu enak kalau udah tahu apa resep-resepnya. Jadi kalau ada yang bikin juga itu salah, ini kan bisa kasih saran, ini kurang anu kan bisa gitu. Nah, di saya akan bahas. Jadi kesimpulannya, kalau bikin ikut usaha jualan roti gak usah pakai ijazah. Karena apa? Karena ijazah itu berlaku, yang penting kita bisa hitung-hitungan dan kitanya rajin bantu orang, rajin bantu kerja, dan selalu kita kelihatan tampil gesip, rapih, dan cingus. Seperti itu ya. Kalau buat usaha roti mah nggak perlu ijazah, tapi hasilnya itu kan memuaskan kalau kita usahanya rajin dan kalau jualannya laku banyak. Cukup sekian dari saya, semoga pengalaman saya bermanfaat buat kalian. Semoga yang lagi berpikir-pikir ilmunya caranya gimana ya seperti saya ya. Cukup sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.